Halo semuanya, saya Sony Dwi Sugiarto dari STCloud. Bersama STCloud di sini kita akan merubah ya tampilan produk di WooCommerce yang ada di website kalian. Di bagian front page sini ya, ini produknya masih default, bisa disetting di customizing ya. Nah, kita akan menggunakan dua metode cara mendesainnya. Yang pertama adalah mendesain dengan Elementor. Gimana sih? Sebelum kita mendesain dengan Elementor, alangkah baiknya kita mengetahui caranya untuk menempelkan produk di halaman front page. Kalian masuk di halaman ini ya, kalian lihat di bagian sini, kalian tambahin sebuah elemen yang namanya shortcode. Kalau kalian belum tahu, saya akan kasih tahu. Di sini ada yang namanya intersection, saya tambahkan. Kita delete ya, kita tambahin yang namanya shortcode. Nah, kalian tinggal drag and drop di sini. Ya, kalian tinggal tempelkan ini. Nah, dapat ini tuh dari mana? Tenang, jangan khawatir. Kalian tuh bisa dapetin di WooCommerce shortcode. Nah, lalu paling atas ini shortcode included with WooCommerce. Kalian tinggal klik aja teman-teman semuanya. Kalian harus baca ini ya, walaupun dengan bahasa Inggris ya. Tapi kalian tetap harus bisa memahaminya karena ini gampang banget. Di bagian sini ada yang namanya page shortcode. Nah, ini WooCommerce chart checkout di bagian sini ya. Ini adalah shortcode-nya ya teman-teman ya. Nah, shortcode yang kita gunakan untuk membuat sebuah produk itu di bagian sini. Scroll dulu. Ya, ini produk ya. Shortcode-nya ada di produk. Tuh ya, produk limitnya 8. Limit itu apa? Limit itu jumlahnya yang ditampilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 8 saja. Kolom itu apa? Kolom ya, kolom itu ada 4. Kita setting 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, paham? Lalu visibility itu kita atur feature ya. Feature itu apa? Feature itu kalau kita tidak tahu, kita bisa pakai Google Translate. Artinya sama ya, feature. Nah, keunggulan ya, produk unggulan yang kita tambahkan di sini tuh produk unggulan. Tapi kalau kalian tidak mau menambahkan produk unggulan, kalian cukup tambahkan ini saja sudah cukup. Produk limitnya berapa, kolomnya berapa. Udah, gini aja. Langsung aja kalian update. Nah, itu dia cara menampilkan sebuah produk di halaman homepage atau front page kalian. Lalu, setelah itu, kita akan mendesainnya menggunakan Elementor. Oke? Kita akan mendesainnya dengan Elementor. Kita tambahkan di atasnya fitur plan ini ya. Lalu kita delete, tambahin di sini yang namanya WooCommerce section. Nah, elemennya ada di sini ya. WooCommerce. Nah, ini adalah fitur-fitur WooCommerce yang ada di Elementor dan kalian bisa implementasikan di website kalian. Langsung aja. Di sini kita akan menambahkan produk, berarti yang harus kita pilih adalah products. Oke. Geser bam. Yoi, seperti ini ya. Kalian bisa custom dengan sesuka hati. Di mana sih perbedaannya? Sekilas kalau kita baru mengimplementasikannya akan default sama dengan yang bawah. Tapi kita bisa customisasi di bagian sini. Kalau ini kan statis ya, statis nggak bisa diubah-ubah ya. Kalau ini tuh bisa kawan-kawan. Oke. Kolomnya 4, row-nya 4. Oke, kita atur row-nya 2. Oke, 1, 2. Siap. Oke, sorry tadi ada gangguan. Langsung aja kita desain ya menggunakan Elementor produknya. Di bagian sini query-nya search-nya latest product atau produk terakhir ya. Ini biarin aja ya. Setelah itu masuk ke style aja. Nah, ini karena kita judulnya adalah merubah tampilan, yang diganti adalah stylenya ya atau CSS-nya gitu. Oke. Setelah itu kita akan ganti border tipenya solid. No, kan keren banget gitu kan. Satu aja. Lalu colornya kalian bisa atur di bagian sini tuh ya, kayak gini. Oke, mantap, sip.
asumsikan warnanya seperti ini aja lah ya. Lalu setelah itu ada border radius. Kalian bisa tambahkan border radius itu apa? Gini. Tuh. Paham kan? Tanpa saya jelaskan sudah kalian paham ya. Border radiusnya 5 aja. Jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak jelek. Kalau nanggung tuh ya juga jelek. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kalian aja. Setelah itu spacing atau renggangnya. Tuh, ya kalian bisa atur. Kalau saya di 5. Udah. Semakin nempel semakin bagus, tapi kalau terlalu nempel itu jelek ya, jelek banget. Setelah itu title ya. Kalian bisa warnai di sini money pen ya, money pen. Tuh. Oke. Bisa. Di sini kita menggunakan warna hitam aja ya. Tipografinya juga kalian bisa atur. Sip, mantap. Jangan ini dong. Nah, kayak gini misal ya. Bold, oke, kayak gini. Lalu setelah itu, spacingnya juga bisa kalian atur lagi. Set. Seperti biasa, 5. Kalau di sini saya menggunakan 10 aja kali ya. Tuh kan. Oke, mantap, 10. Yes. Setelah itu ratingnya. Nah, kalian bisa mendelikkan atau menyembunyikan sebuah rating, atau kalian bisa merubah warna dari rating tersebut. Rating biasanya warnanya apa? Kuning gitu kan. Oke. Nanti kalau ada customer yang sudah check out dia ngasih bintang, di sini ada kuning-kuningnya gitu. Kalau ada empty star colornya warna apa tuh? Bisa diatur ya. Oke, ini berarti kosong ya starnya ya. Kayak gitu. Ada star size ya. Ukurannya juga bisa kalian atur. Tuh. Kalau kayak gini kegedean gitu ya. Secukupnya saja kawan-kawan. Secukupnya kita bagi ke sebuah defaultnya. Set. Oke, kayak gitu. Spacingnya juga kalian bisa atur lagi gitu. 5 seperti biasa. Ya 10. Oke. Ini BTW seharusnya bukan RP ya, tapi dolar ya. Kan ada masa 20 rupiah gitu kan, enggak dong. Price ya, kita masuk ke price sekarang. Colornya bisa kalian ganti juga gitu kan. Tuh, kita ganti dengan warna biru ya pada kesempatan kali ini. Lalu tipografinya juga kalian bisa atur. Setelah itu regular price ya. Regular price itu adalah price yang dicoret gitu ya, atau harga aslinya kayak gitu. Oke. Harga aslinya dikasih warna merah kayak gini biar keren. Tipografinya juga kalian bisa atur. Lalu di bagian sini bawahnya ada yang namanya bottom. Oke, button. Setelah itu text colornya bisa kalian atur loh ya. Sesederhana ini, mantap sekali bukan? Tuh. Misal mau saya ganti warnanya menjadi biru lah. Tuh. Luar biasa gitu kawan-kawan gitu. Kalian bisa atur ya. Tipografinya juga bisa kalian atur gitu. Ada border tipenya juga bisa kalian atur tuh kan. Keren banget kan. Text padding ya bisa kalian atur. Text padding itu apa? Text padding itu misal ya. Tuh kayak gini. Umumnya tuh kayak gini ya. 10, top 10, bottom 10, right 40, dan left 40. 30 cukup maybe. Yes sir. 25 oke lah. Masih oke. 25 paling efektif. Berarti text padding itu adalah renggang ya di antara teksnya. Lalu spacingnya bisa kalian aktif. Automatically align bottom. Tuh. Ini saya nggak tahu ya. Automatically align bottom itu align kemana? Biasanya ada yang namanya align ke center, left, dan right. Ini sepertinya kita nggak usah aktifkan aja ya. Lalu di bagian sini adalah view card ya. View card ini belum ditampilkan di bagian sini ya kawan-kawan ya. Biasanya tampil ketika ini diklik, lalu ada pop-up-nya. Jadi kita tidak usah atur ini dulu. Kita abaikan, lalu kita akan masuk ke bagian box-nya. Box itu keseluruhan produk yang ada di sini dan kita atur. Coba langsung aja kita atur. Di bagian
background color biar kelihatan ya di area mana saja yang akan kita edit. Oke. Set. Kalian paham kan? Satu produk itu ada di box, tuh kan. Di bagian sini kalian bisa atur-atur sesuai yang kalian mau. Tapi biar lebih elegan dan simple, kita nggak usah pakai yang beginian kawan-kawan. Kalau kalian mau pakai beginian nggak apa-apa, it's okay. Itu sesuaikan dengan kebutuhan kalian dan selera kalian. Website kalian gitu kan ya. Tuh kan kayak gini masa iya gitu kan. Paddingnya juga kalian bisa atur. Tuh. Oke, kayak gitu. Jadi kalau kayak gini biasanya dikasih border radius. Tuh. Jadi gini ya. Tuh. Ajib bener kan? Mantep kan? Gitu. Tapi kita tidak akan pakai ini ya kawan-kawan. Saya akan jelaskan saja. Kalau kalian menggunakan background boleh saja gitu ya. Oke, setelah itu masuk ke self-flash. Self-flash itu apa kawan-kawan? Nah ini yang ada di pojok. Ya. Kalau ada icon sale, berarti ada harga yang dicoret gitu aja. Faktanya apa? Tuh kan, ada sale, harga dicoret. Kalau nggak ada, ya udah nggak ada gitu. Self flash-nya bisa kalian aktifkan atau kalian nonaktifkan kawan-kawan ya. Ajib bener dah. Lalu text color-nya juga bisa kalian atur. Background-nya atur ke biru lagi. Tuh. Typografinya juga bisa kalian atur. Border radiusnya pun bisa juga kalian atur kawan-kawan. Lalu posisinya ada di mana? Tuh, ada dua posisi yang bisa kalian ambil alih gitu kan. Biasanya sih ada di posisi kanan. Ya udah dikananin aja gitu kan. Height-nya bisa kalian atur dan lain sebagainya. Width-nya bisa kalian atur dan lain sebagainya. Border radius juga bisa kalian atur. Ya. 40. Distance. Tuh, kalian bisa agak kasih renggang gitu kan. Kasih renggang. Sip. Mantep. Kayak gitu. Sip, mantep sekali. Lalu kita masuk ke advance jika perlu ya. Margin bisa kalian atur-atur sendiri. Tuh ya. Kayak gitu. Kita nggak pakai ini. Sip. Udah kayak gini aja. Sangat luar biasa, beda sekali kawan-kawan. Oke. Coba kita akan update dan lihat hasilnya, perbedaannya. Nanti saya akan tambahkan lagi desain defaultnya menggunakan Astra customizing gitu ya. Ini belum di refresh. Mantap sekali bang. Oke, kayak gini perbedaannya ya. Ini yang kita custom dengan Elementor, ini yang defaultnya. Default ini juga bisa kalian custom, tapi kalian bukan custom di Elementor, tapi di theme-nya. Loh, ini kok gini? New option for exit. Oke. WP dashboard. Apply. Leave. Setelah itu kita akan masuk ke tutorial kedua, yaitu merubah default tampilan produk di WooCommerce. Gimana sih gitu kan? Tampilan default di WooCommerce itu apa? Nah, ini kita akan rubah ya. Di mana? Bukan di Elementor tapi di appearance dan customizing. Lalu kalian masuk di bagian sini. Ada yang namanya WooCommerce. Oke. Ada produk katalog dan single produk. Yang harus kalian ubah tampilannya itu katalog produk ya. Kalau kalian mau sesuaikan dengan yang tadi. Set. Kita tinggal tunggu saja. Oke, seperti ini. Lalu kalian bisa custom di bagian sini. Ratingnya bisa kalian nonaktifkan. Oke, seperti itu. Lalu add to cart bisa kalian tambahkan juga. Short deskripsi juga bisa kalian tambahkan ya. Result count, filter, sorting, easy list view ya. Coba easy list view ini apa? Oke, kayak gini ya. Buduh, mantap sekali. Bisa kalian atur di bagian sini ya.
Shop pagination juga kalian bisa infinity scroll ya. Ketika kalian scroll habis, dia akan loading sendiri, berarti akan muncul sendiri lagi ya. Itu dia ya. Tutorial pada kesempatan kali ini gimana sih caranya membuat sebuah desain ya, desain produk WooCommerce secara custom ya. Kalian juga bisa masuk ke bagian desain karena tadi itu general. Masuk bagian desain untuk menambahkan warna dan lain sebagainya gitu ya. Hampir sama ya, tapi ini untuk defaultnya. Kalau tadi itu untuk customnya di Elementor, ini untuk default produk yang akan ditampilkannya. Kayak gitu ya, ada box shadow juga sama gitu kan. Ada box cover shadow, ada produk title font dan lain sebagainya. Kalian bisa atur di bagian situ. Yang paling penting adalah tempat-tempatnya kalian ngerti. Kalau customisasi, saya serahkan pada kalian sendiri. Itu saja tutorial pada kesempatan kali ini. Saya Sony Dwi Sugiarto pamit undur diri. Bye-bye semuanya. Tak ding, terima kasih sudah nonton. Tak ding.